Kepada yang kami hormati Bapak Pastor Buyung Florianus, waktu dan tempat telah disiapkan, Pastor. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat malam, Pastor. Bukanlah sebuah kebetulan bahwa hari ini Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Dan kita akan melihat tema yang sama, yaitu pesan Fatima dan hati Maria. Kita sudah melihat bersama pada tanggal 1 Juni yang lalu pesan Fatima, yaitu berkenaan dengan doa Rosario. Dan sekarang kita akan melihat mengenai Fatima dan devosi Tak Bernoda Maria. Dan sebagaimana saya katakan pada awal, bukanlah sebuah kebetulan. Hari ini 12 Juni 2021, gereja kita semua merayakan peringatan Hati Tak Bernoda Maria. Dan kemarin kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam pengajarannya sudah pernah saya berikan mengenai pesan Fatima, yaitu sebelum penampakan Maria tahun 1917, Maria menampakkan diri kepada ketiga anak gembala, yaitu Lucia, Franciscus, dan Jacinta. Tahun sebelumnya, yaitu tahun 1916, malaikat menampakkan diri kepada ketiga anak itu. Dan dalam penampakan yang pertama, malaikat menyatakan diri sebagai malaikat perdamaian. Dan malaikat mengajar serta mengajak mereka berdoa. Ya Allahku, aku percaya, aku berharap, aku menyembah, dan aku mencintaimu. Aku mohon pengampunanmu bagi mereka yang tidak percaya, tidak berharap, tidak menyembah, dan tidak mencintaimu. Lalu malaikat berpesan begini, berdoalah seperti ini, hati Yesus dan hati Maria penuh perhatian atau mendengarkan doa-doamu. Jadi setelah malaikat mengajari doa tadi, dia lalu berpesan kepada Lucia, Franciscus, dan Jacinta, berdoalah seperti ini. Hati Yesus dan Maria penuh perhatian terhadap doa-doamu. Atau hati Yesus dan hati Maria mendengarkan doa-doamu. Dan dalam penampakan kedua, malaikat menyatakan diri sebagai malaikat Portugal. Dan dalam kesempatan penampakan kedua itu, malaikat berpesan, berdoa, berdoa. Hati Yesus dan Maria memiliki rencana penuh belas kasih kepadamu. Sekali lagi pesan dalam penampakan malaikat yang kedua, hati Yesus dan Maria memiliki rencana penuh belas kasih kepadamu. Dan dalam penampakan ketiga, malaikat mengundang untuk menghibur hati Allah. Malaikat membawa sakramen Maha Kudus dan mengajarkan mereka doa dan bagaimana menerima komuni demi pemulihan atas dosa-dosa. Dan dalam doa, antara lain terungkap, dan karena manfaat tak terbatas dari hatinya yang Maha Kudus dan dari hati Maria yang tak bernoda, aku mohon pertobatan bagi para pendosa yang malang. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa dalam penampakan malaikat, setahun sebelum penampakan Maria di Fatima, malaikat sudah menyampaikan bagaimana soal hati Maria yang tak bernoda. Bahwa hati Maria yang tak bernoda itu penuh belas kasih, mendengarkan doa-doa kita umatnya, dan bagaimana ia membantu kita bagaimana bertobat, mengikuti jalan yang telah ditunjukkan
oleh Tuhan sendiri. Apa yang dikatakan oleh malaikat dalam penampakannya di tahun 1916 diteguhkan dalam penampakan Bunda Maria sendiri setahun setelahnya, yaitu pada tahun 1917. Dan pada penampakan kedua 13 Juni 1917, dan besok kita akan merayakan ulang tahun penampakan kedua di Fatima 104 tahun yang lampau. Dan dalam penampakan kedua 13 Juni 1917, Maria mengatakan bahwa Lucia akan hidup lebih lama di dunia. Dan untuk apa Lucia hidup lebih lama di dunia? Tugasnya adalah Yesus menghendaki Lucia membuat Maria dikenal dan dicintai. Jadi Yesus menghendaki Lucia tinggal lebih lama di dunia ini supaya apa? Membuat Maria dikenal dan dicintai. Yesus menghendaki dunia mengadakan devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Yesus sendiri menghendaki bahwa dunia, teristimewa kita sebagai orang Katolik, mengadakan devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Ketika disampaikan bahwa dua sepupunya yaitu Fransiskus dan Jacinta lebih dahulu akan dibawa ke surga, Lucia merasa sangat sedih. Ia tentu merasa kehilangan karena akan ditinggalkan oleh dua sepupunya yaitu Fransiskus dan Jacinta. Maria lalu menguatkan dan meneguhkan hati Lucia dengan berkata, "Jangan kehilangan keberanian. Aku tidak akan meninggalkanmu. Hatiku yang tidak bernoda akan menjadi tempat pengungsianmu dan jalan yang mengantarmu kepada Allah." Ini sangat indah apa yang disampaikan oleh Maria kepada Lucia ketika Lucia sadar bahwa Fransiskus dan Jacinta akan lebih dahulu meninggalkan dunia fana ini. Maria menegaskan, hatiku yang tidak bernoda akan menjadi tempat pengungsianmu dan jalan yang mengantar kepada Allah. Suatu pesan yang sangat indah juga mengingatkan kita zaman ini, yaitu bagaimana hati tak bernoda Maria menjadi tempat pengungsian kita. Dan melalui Maria kita diantar kepada Allah sendiri. Lucia juga menyampaikan bahwa di depan telapak tangan kanan Maria ada sebuah hati yang dikelilingi oleh duri-duri yang menusuknya. Lucia menyadari bahwa itulah hati Maria yang tak bernoda, yang terhina karena dosa-dosa umat manusia yang mendambakan pemulihan. Oleh karena itu kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari melihat patung hati tak bernoda Maria, Anda akan melihat bagaimana dikeliling hati Maria itu dikelilingi oleh duri-duri. Dan itulah suatu simbol gambaran hati Maria yang tak bernoda, yang terhina, terluka karena dosa-dosa umat manusia dan mendambakan pemulihan. Dan dalam penampakan ketiga 13 Juli 1917, Maria meminta ketiga anak tersebut mempersembahkan silih korban bagi para pendosa. Dan pada saat mempersembahkan itu mereka hendaknya berkata, Yesus, semuanya ini demi cinta kepadamu untuk pertobatan para pendosa dan demi pemulihan dosa-dosa yang melawan hati Maria yang tak bernoda. Jadi ketika mempersembahkan silih korban, menyatukan penderitaan, sakit, penyakit, mempersembahkan itu kepada Yesus, kepada Tuhan. Tapi juga dengan kalimat yang sungguh sangat indah, yaitu mau menunjukkan bahwa penderitaan kita, pengorbanan, kurban-kurban
sebesar atau sekecil apapun, itu punya manfaat, punya makna yang mendalam. Dan antara lain Bunda Maria mengajarkan kita ketika mempersembahkan semuanya itu, Yesus, semuanya ini demi cinta kepadamu. Yesus, semuanya ini untuk pertobatan para pendosa. Yesus, semuanya ini demi pemulihan dosa-dosa yang melawan hati Maria yang tidak bernoda. Maria juga memperlihatkan neraka di dalam penampakan yang ketiga, 13 Juli 1917. Lalu Maria berkata, kalian baru melihat neraka kemana jiwa-jiwa para pendosa yang malang pergi. Untuk menyelamatkan mereka, untuk menjaga mereka jangan sampai masuk neraka, Allah ingin mengadakan devosi kepada hatiku yang tak bernoda di dunia. Ini mau menunjukkan kepada kita satu pesan penting, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa devosi kepada hati Maria yang tak bernoda itu menolong kita, menyelamatkan kita, menyelamatkan banyak jiwa dari kemungkinan masuk neraka. Karena apa? Kalau kita masuk dalam hati Maria, semua dosa akan keluar. Atau katakanlah kita membiarkan hati kita, hidup kita, Bunda Maria masuk dalam hati dan kehidupan kita, dosa akan keluar. Karena dosa keluar, dosa meninggalkan kita atau kita dengan doa Bunda Maria mampu meninggalkan dosa dan bertobat, tentu kita akan diluputkan dari api neraka. Dan lagi Maria mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum dunia dengan kejahatan perang, kelaparan, dan penganiayaan melawan gereja dan paus. Maria lalu melanjutkan dengan berkata, untuk mencegah hal ini, aku akan datang untuk meminta penyerahan Rusia kepada hatiku yang tak bernoda, penerimaan komuni demi pemulihan pada hari Sabtu pertama setiap bulan. Jadi akan terjadi kejahatan perang, kelaparan, penganiayaan melawan gereja dan paus. Kita manusia, dunia ini akan diluputkan dari semuanya itu ketika Bunda Maria meminta penyerahan Rusia kepada hati Maria yang tak bernoda. Rusia akan dipertobatkan. Jika tidak, Rusia akan menyebarkan kesesatan ke seluruh dunia, memancing perang dan penganiayaan terhadap gereja. Namun satu hal yang sungguh sangat indah ditegaskan oleh Bunda Maria, akhirnya hatiku yang tak bernoda akan menang. Paus akan menyerahkan Rusia kepada hatiku yang tak bernoda. Rusia akan dipertobatkan dan dunia akan memiliki saat-saat damai. Akhirnya hatiku yang tak bernoda akan menang. Lalu bagaimana kita melihat tanggapan dari ketiga anak gembala itu? Tanggapan dari Fransiskus, Lucia, dan tentu Jacinta berkenaan dengan permintaan Bunda Maria, yaitu devosi kepada hatinya yang tak bernoda. Fransiskus 11 Juni 1908 dan meninggal 4 April 1917. Itu berarti kurang lebih 2 tahun setelah mereka mendapatkan penampakan dari Bunda Maria. Sesaat sebelum kematiannya, Fransiskus berkata, tidak lama lagi aku akan pergi ke surga. Di sana aku akan menghibur Tuhan dan Santa Perawan Maria. Di sana aku akan menghibur Tuhan dan Santa Perawan Maria. Mengapa Fransiskus menyatakan bahwa nanti di sana di surga ia akan menghibur hati Santa Perawan Maria, antara lain karena hati Maria terluka karena penghinaan oleh dosa dunia. Pada malam menjelang kematiannya, Fransiskus mengakukan dosanya dan ia menerima komuni kudus.
Sedangkan Yasinta yang hidup dari tahun 11 Maret 1910 sampai dengan 20 Februari 1920, ia menyerahkan diri kepada hati Maria yang tak bernoda. Yasinta pernah berkata, aku mencintai hati Maria yang tak bernoda. Hati bunda kita di surga itu begitu baik. Jadi Yasinta seorang anak kecil, dia meninggal belum genap 10 tahun, tetapi mempunyai kedalaman hidup yang luar biasa. Ia mencintai hati Maria yang tak bernoda, dan ia menyadari betul bahwa hati Bunda Maria itu begitu baik. Saat sakit, Yasinta pernah berkata, aku banyak menderita, tetapi aku mempersembahkan semuanya itu untuk pertobatan para pendosa dan pemulihan hati Maria yang tak bernoda. Apa yang dihayati oleh anak kecil ini luar biasa. Kendati menderita sakit penyakit dan seterusnya, tapi ia juga tahu bagaimana mempersembahkan semuanya itu untuk sesuatu yang berguna, bermanfaat. Penderitaan sakit penyakit, apapun yang kita alami, penderitaan itu punya makna, punya nilai penebusan. Dan Yasinta ini menyadari, aku banyak menderita, tetapi aku mempersembahkan semuanya itu untuk apa? Pertobatan para pendosa dan demi pemulihan hati Maria yang tak bernoda. Sebelum meninggal, Yasinta ini malah berpesan kepada saudari sepupunya Lucia yang lebih tua sebetulnya dari dia. Dia berkata demikian, dia berpesan, dalam beberapa saat lagi aku akan pergi ke surga. Engkau akan tetap tinggal di sini untuk mengatakan kepada setiap orang bahwa Allah menghendaki untuk mengadakan devosi kepada hati Maria yang tak bernoda di dunia ini. Ketika engkau berbicara tentang hal ini, jangan menyembunyikan diri. Katakan kepada setiap orang bahwa Allah mencurahkan rahmat-rahmat melalui hati Maria yang tak bernoda. Jadi Yasinta menegaskan satu nasihat yang sangat mendalam spiritual, yaitu bahwa Allah mencurahkan rahmat-rahmat melalui hati Maria yang tak bernoda bagi mereka yang mau menyerahkan diri kepada hati tak bernoda Maria. Katakan kepada mereka untuk memohon kepadanya karena hati Yesus menghendaki hati Maria dihormati di sampingnya. Jadi hati Yesus menghendaki hati Maria dihormati di sampingnya. Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan waktu hati Maria dan hati Yesus itu lalu muncullah devosi dua hati. Hati Yesus dan hati Bunda Maria. Dan dalam liturgi gereja pun perayaannya berdekatan. Kemarin kita merayakan hati kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita merayakan peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria. Katakan kepada mereka untuk berdoa kepada hati Maria yang tak bernoda bagi perdamaian. Karena Allah sudah mempercayakan perdamaian kepadanya. Kalau saja aku bisa meneruskan kepada setiap orang, api yang membakar dalam hatiku, membuatku mencintai hati Yesus dan hati Maria. Kemudian Lucia, yang hidup dari tahun 1907, 28 Maret ia lahir, sampai dengan 13 Februari 2005. Kalau dihitung ia meninggal dalam usia yang sangat lanjut, mendekati 98 tahun. Ringkasan kehidupan Lucia adalah sebagaimana disampaikan dalam penampakan kedua 13 Juni 1917, engkau akan tinggal di sini lebih lama. Yesus ingin memakaimu, membuatku dikenal dan dicintai.
Ia ingin mendirikan devosi kepada hatiku yang tak bernoda di dunia. Lalu devosi Sabtu pertama dan penyerahan Rusia. Apa yang disampaikan oleh Maria pada penampakan 13 Juli 1917. Aku akan datang untuk meminta penyerahan Rusia kepada hatiku yang tak bernoda dan penerimaan komuni dan pemulihan dosa pada Sabtu pertama setiap bulan. Maka kita tahu bahwa dalam perjalanan sejarah hingga saat ini, bagaimana Sabtu pertama itu adalah juga orang mempunyai devosi khusus, gereja mempunyai devosi khusus kepada Bunda Maria, teristimewa devosi Sabtu pertama ini. Janji ini diwujudkan berapa tahun kemudian. Maria meminta devosi pemulihan atas dosa pada tahun 1925, 1926 dan 1927. Jadi pada tahun-tahun ini sebetulnya Lucia sudah masuk biara, sebuah biara Santa Dorotean di Spanyol. Dan dalam kesempatan itu di biara yang mendapatkan penampakan atau penglihatan kunjungan dari Bunda Maria. Dalam kesempatan pertama penampakan itu, Maria mengatakan kepada Lucia, lihatlah anakku, hatiku dikelilingi dengan duri-duri, karena orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terus-menerus menikam hatiku dengan hujatan-hujatan dan tidak tahu bersyukur. Setidaknya engkau cobalah menghiburku dan mengatakan kepada mereka bahwa aku berjanji untuk membantu pada saat kematian mereka dengan semua rahmat yang dibutuhkan bagi keselamatan mereka. Jadi Bunda Maria juga punya janji bagi mereka yang berdevosi kepada hatinya yang tak bernoda, yaitu pada saat kematian mereka, mereka dibantu dengan semua rahmat yang dibutuhkan. Dan tentu itu demi keselamatan orang-orang yang mempunyai devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Kepada mereka semua yang pada hari Sabtu pertama dalam bulan, selama 5 bulan tanpa henti mengaku dosa, berdoa rosario, dan merenungkan selama 15 puluhan selama 1/4 jam demi pemulihan dosa kepada hatiku. Jadi ada devosi 5 Sabtu pertama, selama devosi Sabtu pertama selama 5 Sabtu pertama, dan dalam kesempatan itu orang mengaku dosa, lalu berdoa rosario, lalu juga mengadakan meditasi atau juga kesempatan merenungkan misteri rosario itu selama 1/4 jam atau 15 menit demi pemulihan dosa kepada hati Maria yang tak bernoda. Dan ganjaran yang dijanjikan adalah keselamatan abadi. Dan devosi ini, devosi 5 Sabtu pertama ini disahkan oleh Uskup Leiria di Portugal pada tanggal 13 September 1939. Bunda Maria juga datang meminta penyerahan Rusia dalam sebuah penglihatan pada tanggal 13 Juni 1939. Jadi pada saat ulang tahun penampakan kedua di Fatima. Inilah kata-katanya. Saatnya sudah tiba ketika Allah meminta paus dalam kesatuan semua uskup seluruh dunia untuk menyerahkan Rusia kepada hatiku, seraya menjanjikan untuk menyelamatkan dunia dengan cara ini. Jadi Bunda Maria meminta supaya saatnya sudah tiba, supaya paus dalam kesatuan dengan semua uskup seluruh dunia menyerahkan Rusia kepada hati Maria yang tak bernoda. Lalu ini kemudian dalam perjalanan waktu beberapa paus memenuhi apa yang melakukan apa sekurang-kurangnya apa yang diminta oleh Bunda Maria. 31 Oktober 1942 Paus Pius ke-12
melaksanakan harapan Maria dengan menyerahkan seluruh dunia dan secara khusus menyebut Rusia kepada hati Maria yang tak bernoda. Lalu 7 Juli 1952, Paus yang sama menyerahkan Rusia saja. Sebagaimana kami menyerahkan beberapa tahun yang lampau seluruh umat manusia kepada hati Maria yang tak bernoda. Demikian juga sekarang kami mempersembahkan dan menyerahkan Rusia dan semua rakyatnya kepada hati Maria yang tak bernoda. Penyerahan Paus dalam kesatuan dengan semua uskup di seluruh dunia dilaksanakan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Maret 1984. Dan dalam sejarah kita tahu tahun 1985, setahun setelah penyerahan itu, Gorbachev berkuasa di Rusia dan terjadilah perubahan pembaharuan di Rusia yang kita kenal juga dengan perestroika. Ia bertemu dengan Paus dan juga terjadilah kebebasan beragama. Lalu tahun 1989 tembok Berlin diruntuhkan dan kita tahu ada satu bongkahan tembok Berlin dibawa ke Portugal dan ditempatkan di salah satu sisi di tempat penampakan Maria di Fatima. Lalu 13 Mei 1990, Paus Yohanes Paulus II berkata, apa yang sedang terjadi di Rusia dan di Eropa Timur merupakan realisasi janji Bunda Maria. Pada akhirnya hatiku yang tak bernoda akan menang. Lalu tahun 1991 sebelum terjadi kudeta kekuasaan di Uni Soviet, paham ateisme dihapuskan. Lalu 22 Agustus 1991 dan hari itu adalah peringatan wajib Maria sebagai Ratu, Gorbachev diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Setelah itu Partai Komunis dibubarkan. Lalu 13 Oktober 1991 stasiun radio Blagovest atau Kabar Baik mengudara secara bebas di Rusia dan menyampaikan atau mewartakan program-program rohani. Lalu sekarang apa tanggapan kita yang hidup saat ini? Sebetulnya kita juga diundang untuk menyerahkan diri kepada hati Maria yang tak bernoda. Entah itu secara pribadi kita lakukan menyerahkan diri kepada hati Maria yang tak bernoda, atau keluarga atau masyarakat, lingkungan stasi atau paroki, atau juga mungkin keuskupan kita menyerahkan diri kepada hati Maria yang tak bernoda. Di mana juga Bunda Maria mengatakan, hatiku yang tak bernoda adalah tempat pengungsianmu dan jalan yang mengantar kepada Allah. Apalagi dalam situasi kita saat ini di tengah pandemi, kesulitan lahir dan batin kita rasakan. Saya kira penyerahan diri kita kepada hati Maria yang tak bernoda menjadi kesempatan emas untuk menemukan pemulihan, untuk mendapatkan perlindungan dan naungan yang aman. Dan tentu Bunda Maria akan mengantar kita pengalaman iman, pengalaman akan Allah yang menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan saat kita menyerahkan diri kepada hati Maria yang tak bernoda? Yaitu dengan berdoa rosario. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah melakukan apa yang diminta oleh Bunda Maria. Setiap malam berdoa rosario teristimewa melalui Zoom meeting seperti ini. Lalu juga melakukan sili korban, devosi Sabtu pertama, menerima komuni dalam keadaan berahmat, berdoa rosario, bermeditasi selama 15 sampai 20 menit, lalu juga mengakukan dosa. Dengan cara ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan bekerja demi kejayaan hati Maria yang tak bernoda dan membantu pemenuhan nubuat Bunda Maria dalam penampakannya yang ketiga, 13 Juli 1917. Pada akhirnya hatiku yang tak bernoda akan
menang. Lalu saya sedikit berbagi, barangkali juga mungkin ada yang pernah dengar senakel atau gerakan Imam Maria, gerakan Maria. Ini juga salah satu ungkapan yang sederhana sebagai panggilan untuk berdevosi pada hati Maria yang tak bernoda. Senakel itu salah satu bentuk doa dari sebuah gerakan yang disebut gerakan Imam Maria. Gerakan Imam Maria anggotanya adalah para imam, sedangkan gerakan Maria itu kaum awam dan biarawan-biarawati yang tidak ditabiskan. Itu masuk dalam anggota gerakan Maria yang dimulai oleh Don Stefano Gobbi pada tahun 1972. Dan itu bermula dari sebuah keprihatinan bagaimana kehidupan para imam, kemudian juga para imam banyak yang meninggalkan jalan imamatnya setelah Konsili Vatikan kedua. Ya. Dan Don Stefano Gobbi pergi ke Fatima dengan maksud untuk mendoakan para imam. Dan dalam kesempatan doanya itu merasakan satu kekuatan, satu dorongan yang begitu besar. Bunda Maria mengutusnya, memilihnya untuk menjadi seorang Rasul Maria, untuk juga membantu para imam, rekan-rekannya, untuk sungguh-sungguh menghayati kembali jalan panggilannya dengan menyerahkan diri kepada hati tak bernoda Maria. Dan dalam doa senakel itu antara lain beberapa poin yang menarik bisa dilakukan. Pertama, mengundang Roh Kudus, lalu berdoa rosario, lalu juga berdoa untuk paus dan juga penggerak gerakan Imam Maria, gerakan Maria, mendengarkan pesan-pesan Bunda Maria melalui buku biru. Buku biru tidak lain adalah buku di mana lokusi batin, pengalaman rohani yang mendalam yang diterima oleh Don Stefano Gobbi selama kurang lebih 25 tahun. Lalu juga doa penyerahan kepada hati Maria yang tak bernoda. Di beberapa tempat di Jakarta dan juga beberapa keuskupan lain, senakel gerakan Imam Maria, gerakan Maria ini sungguh sangat berkembang. Saya belum tahu atau juga apa yang terjadi di Keuskupan Agung Medan, saya tahu. Tapi saya kira dalam perjalanan mungkin ada yang pernah mendengar mengenai senakel atau dengan gerakan Imam Maria, gerakan Maria ini. Demikian Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hati Maria yang tak bernoda, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bunda Maria di Fatima, dan juga dalam perjalanan selanjutnya suatu gerakan untuk menyerahkan diri kepada hati tak bernoda Bunda Maria, satu devosi yang sungguh sangat berkembang hingga saat ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita semua. Terima kasih banyak Pastor Buyung Florianus. Dengan pengajaran yang Pastor sampaikan kepada kami pada malam hari ini, hati kami sangat diberkati, Pastor. Banyak hal yang selama ini yang belum kami ketahui, tersembunyi, malam hari ini telah Pastor bukakan di tengah-tengah kami. Pastor, terima kasih Pastor. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja yang dapat saya tangkap tadi, bahwa Bunda Maria menginginkan kita untuk berdoa rosario lebih hikmat dan berdevosi kepada hati Maria yang tersuci. Dengan berdevosi kepada Bunda Maria ada suatu pengharapan jiwa kita dan jiwa banyak orang tidak akan masuk ke dalam neraka. Tugas Lucia pada waktu dia diberikan hidupnya lebih panjang umurnya daripada dua yang lain, Jacinta dan Francisco, tugasnya adalah untuk memperkenalkan Bunda Maria kepada dunia dan membawa dunia kepada devosi hati kudus tersuci Maria. Ini saja yang dapat saya simpulkan, Pastor. Berhubung Pastor sudah begitu jelas
begitu sempurna menurut saya. Memang benar-benar Pastor pernah menjadi sesuatu yang mendalami tentang Maria, belajar banyak tentang Maria. Terima kasih Pastor. Malam hari ini saya melihat sahabat saya Yulce sudah mengajukan suatu pertanyaan. Untuk Ibu Yulce, saya persilakan Bu Yulce untuk bertanya kepada Pater. Silakan Ibu. Saya memang membaca di chatting ini. Ya, boleh Pastor. Ya, mengapa angka 13 di bulan Juni, Juli, dan beberapa kali Bunda Maria menampakkan diri. Sebetulnya ini sudah saya sampaikan dalam dalam grup ini juga, dalam pengajaran saya yang pertama mengenai pesan Fatima, yaitu bahwa Bunda Maria menampakkan diri Fatima selama 6 kali. Setiap tanggal 13 mulai bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Tetapi berhubung ketiga anak ini ditangkap oleh penguasa kota setempat, mereka dipenjarakan dan diinterogasi sehingga mereka tidak dapat pergi ke tempat penampakan, sehingga mereka pergi lagi ke sana itu pada tanggal 19. Kecuali Agustus itu terjadi pada tanggal 19. Lalu menarik yaitu bahwa angka 13. Angka 13 itu menurut angka kita adalah angka sial. Ya, kita tahu angka 13 itu angka sial. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang menjadi saat berahmat untuk kita. Yang penting bahwa kita terbuka akan karya belas kasih-Nya, terbuka akan apa yang menjadi kehendaknya, dan juga menerima apa yang disampaikan oleh Bunda Maria, pesan-pesan indah, maka itu apa yang menjadi kesialan bagi kita, yaitu berkenaan dengan penyampaian hukuman apabila orang tidak mau menerima apa yang disampaikan berkenaan dengan pertobatan, tidak memiliki iman. Tentu dengan pertobatan itu mereka akan mendapatkan banyak rahmat. Dan Bunda Maria melalui hatinya yang tak bernoda sungguh terbuka dan membantu kita. Sebagaimana saya katakan, hati Yesus dan hati Bunda Maria punya rencana penuh belas kasih kepadamu. Dan ingat satu doa yang disampaikan oleh Bunda Maria dalam penampakan yang ketiga, 13 Juli 1917, yaitu doa, ya Yesus yang baik. Ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Dan doa ini saya kira kita selalu pakai di dalam doa Rosario pada bagian yang terakhir setelah 10 kali Salam Maria, kemuliaan, kemudian terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, lalu tambahkan ya Yesus yang baik. Itulah juga petunjuk yang diberikan oleh Bunda Maria kepada Lucia, Fransiskus, dan Jacinta. Ketika kamu berdoa Rosario, tambahkanlah ini, ya Yesus yang baik. Oleh karena itu juga angka 13 menjadi saat rahmat. Kita mendapatkan saat kerahiman Tuhan yang luar biasa. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga. Terlebih apa? Jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa. Jadi angka 13 ini juga mempunyai makna menjadi saat berahmat untuk kita. Apabila kita juga membuka diri terhadap suara panggilan Tuhan untuk kita melalui hati tak bernoda Maria. Demikian. Terima kasih, Pastor. Kami sudah sangat jelas. Dan waktu jualah Pastor yang memisahkan kita karena waktu sudah larut. Kami mohon Pastor menutup pertemuan ini dengan doa dan berkat. Tetapi ada dua sahabat kami
yang hari ini berulang tahun. Pastor, mohon doa untuk mereka berdua, Lisa Wong di Lok Sumawe dan Ibu Elizabeth Lee di Medan, dan juga mohon doa untuk beberapa saudara yang terinfeksi virus corona, Pastor. Mohon didoakan. Baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena cintamu yang begitu besar yang boleh kami alami pada malam hari ini. Kami boleh Engkau kumpulkan dari mana-mana untuk bersama-sama berdoa rosario dan mendengarkan pengajaran apa yang terbaik bagi kami di dalam mencintai Bunda kami, Bunda Maria. Dan dengan mencintai Bunda Maria dengan baik, kami dihantar untuk berjumpa dengan Yesus Putramu yang terkasih. Secara khusus pada malam hari ini kami berdoa bagi saudari-saudari kami dari kelompok pendoa syafaat LPF yang merayakan hari ulang tahunnya, Ibu Lisa Wong dari Lok Sumawe dan juga Ibu Elizabeth Lee dari Medan. Semoga Engkau senantiasa memberikan dan mencurahkan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan, agar mereka tetap kuat dalam iman, tetap teguh dalam harapan, tetap bertumbuh di dalam kasih yang semakin mendalam, sehingga mereka mampu menjadi murid-murid Yesus yang sejati, putri-putri Bunda Maria yang bermutu di dalam kehidupan mereka dan dalam kesaksian hidup mereka sebagai orang beriman. Kami juga menyerahkan kepadamu semua orang yang sedang sakit dan menderita, yang sedang terpapar penyakit virus COVID-19 ini. Semoga mereka menyatukan penderitaan mereka dan penderitaan Kristus sendiri, hingga menjadi pemulihan bagi hati Maria yang tak bernoda. Dan jika Engkau berkenan, sembuhkanlah mereka, bawa kekuatan lahir dan batin dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.